فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Sekarang kita masuk pada bid'ah yang ke-29 atau syubhat yang ke-29 yang dipaparkan oleh Syekhuna Abu Ammar Yasir Al-Adani hafizahullah ta'ala. Mereka-mereka yang merayakan maulid mengatakan hunaka minas salafi man ahdatha umuran wa antum la tahkumuna 'alaiha bil bid'ah. Nah, ini penting kawan, masalah ini penting. Karena ini diantara syubhat yang juga banyak beredar. Antum harus bisa menjawab perkara ini lebih mudah dibandingkan yang tadi. Yang ke-28. Kata mereka, di sana ada dari kalangan salaf yang membuat perkara-perkara baru, mengada-adakan perkara-perkara baru. Wa antum la tahkumuna 'alaiha bil bid'ah, dan kalian sendiri tidak menghukumi atas perbuatan itu dengan kebid'ahan. Nah, kenapa kalian tidak adil? Kalian menghukumi kami berbuat bid'ah, tapi ketika salaf mengadakan suatu perkara baru, kalian tidak menghukuminya bid'ah. Maka kita katakan had ma indak fa ana baitaruha insyaallah. Datangkan apa yang kamu miliki dari bukti-bukti hal itu, maka aku akan meluruskannya insyaallah. Nah, makna baitaruha maksudnya aku akan menjadi apa? Dokter hewannya. Karena baitar itu aslinya dokter hewan, maksudnya untuk mengobati ya virus-virusmu itu. Nah, datangkan penyakitmu itu, aku akan obati kan. Baik, syubhat-syubhatnya apa? Al-Mujiz mengatakan, mencontohkan jam'ul Quran. Ya, dengan PD-nya dia mengatakan jam'ul Quran, pengumpulan Al-Quran. Itu kan diada-adakan oleh salaf. Faqad kana ba'da mautin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab pengumpulan Al-Quran ini terjadi setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di zaman Nabi tidak dikumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Fahal tahkumuna 'alaihi bil bid'ah? Apakah kalian menghukumi hal tersebut dengan bid'ah? Maka kita jawab la nahkumu 'alaihi bil bid'ah li umur. Tidak, kami tidak menghukuminya dengan bid'ah karena beberapa hal. Awalan, kana ibtida'u jam'il Qur'an ala yadi Abi Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu bi masyurati Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Wal Qur'anu kana maktuban bis suhuf. Pertama, kalian harus pahami bahwasanya awal permulaan pengumpulan Al-Qur'an itu pada masa Abu Bakar as-Siddiq dengan usulan dari Umar bin Al-Khattab. Dan Quran sebelum itu telah ditulis di lembaran-lembaran. Liqaulihi ta'ala yatlu suhufan mutahharah. Nah, mereka membaca lembaran-lembaran yang disucikan. Atau dia membaca lembaran-lembaran yang disucikan, yaitu Al-Quran. Lakinnaha kanat mufarraqah, akan tapi saat itu terpisah-pisah lembaran-lembaran itu, tidak dikumpulkan jadi satu. Fa amara Abu Bakr radhiyallahu anhu Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu an ya jamaah. Maka Abu Bakar pun memerintahkan Zaid bin Thabit untuk mengumpulkannya. Faqala Zaid radhiyallahu anhu wa tatabba'tul Qur'an ajma'uhu minal usmi wal lihafi wa sudurir rijal, rawahul Bukhari. Maka ketika diberi amanah yang besar ini,
Sampai-sampai Zaid Ibn Thabit saat itu yang diamanai dengan amanah besar tersebut merasa sangat berat. Seandainya diperintahkan untuk memindahkan gunung, mending milih mindahkan gunung daripada hal ini. Karena apa? Perkara yang besar. Tapi Abu Bakar memilih Zaid bin Thabit bukan tanpa alasan. Karena memang Allah berikan kecerdasan kepada Zaid bin Thabit. Ketika diamani oleh Nabi untuk mempelajari bahasa suatu kaum, bahasa asing, beliau cuma butuh beberapa hari. Belajar bahasa selain Arab. Beberapa hari. Mungkin terus bahasa Indonesia nggak sampai sepekan mungkin bisa. Ini Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Masih muda saat itu. Maka beliau katakan, aku pun meneliti, mencari Al-Quran ya dari tulisan-tulisan untuk aku kumpulkan minal usubi. Dari apa? Al-usub jam'u asib wa huwa jaridun nakhl. Bentuk jamak dari asib yaitu jaridun nakhl, pelepah-pelepah kurma. Baik, pada saat itu kertas belum seperti zaman sekarang, untuk nulis apa yang bentuknya bentuknya lebar bisa ditulis, digunakan untuk menulis. Mencari tulisan ayat-ayat Al-Quran dari pelepah-pelepah kurma. Wal-lihaf, al-lihaf yaitu al-hijarah ar-raqiqah, lempengan-lempengan batu, ya, lempengan-lempengan batu yang yang tipis. Tentunya ini juga tidak selebar buku, macam-macam bentuknya, bawahnya juga repot ya. Al-likhaf, al-likhaf dengan kha, al-likhaf wa hiya al-hijarah ar-raqiqah, batu yang tipis, lempengan-lempengan batu untuk menulis. Wasudurir rijal, dan ini yang menjadi patokan utama saat itu akhwan di kalangan Arab. Mereka menjadikan dasar utama dalam penjagaan adalah dengan dada-dada para pengembannya, yaitu dengan hafalan. Karena di kalangan Arab dulu menulis akhwan bukan perkara yang mulia. Bahkan termasuk hal yang disepelekan, dalam arti tidak terlalu penting saat itu. Yang utama adalah hafalan, karena memang Allah berikan karunia pada manusia saat itu dengan hafalan-hafalan yang kuat. Sehingga tidak terlalu mementingkan tentang masalah tulis menulis, karena memang hafalan kuat. Cuman penulisan penting dengan semakin banyaknya kaum muslimin dan semakin berbeda-bedanya kondisi hafalan manusia. Fahadha yadullu ala mula'amati ma fa'alahu sahabatu limaqasidi syara'. Maka ini menunjukkan atas kecocokan apa yang dilakukan oleh para sahabat dengan tujuan syariat. Bihaitsu la tunafi aslan min usuli, di mana apa yang dilakukan oleh sahabat itu tidak bertentangan dengan pokok dari pokok-pokok syariat, yaitu untuk menulis dan mencatat, mengumpulkan ayat-ayat yang didapatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Abu Bakar mengupayakan untuk mengumpulkan semua, apakah bertentangan dengan tujuan syariat? Tidak. Wala dalilan syar'iyyan min dalailih, demikian pula pengumpulan Al-Qur'an tidak bertentangan sama sekali dengan satu dalil pun dari dalil syar'i. Bahkan cocok untuk menjaga Al-Qur'an. Kemudian yang kedua, anna jam'al Qur'an lam ya'ti bihi sahabatu min tilqa'i anfusihim, bal huwa tahqiqun li wa'dillahi ta'ala aidan bi jam'ih. Yang kedua, bahwasanya pengumpulan Al-Qur'an itu tidak datang dari sahabat sendiri. Bukan datang dari pemikiran sahabat-sahabat itu sendiri, tidak.
Tapi apa? Tapi itu adalah sebagai perwujudan janji Allah Subhanahu wa taala juga untuk Allah Subhanahu wa taala mengumpulkannya. Kama wa'ada bihifdzih, sebagaimana Allah telah menjanjikan untuk menjaganya, demikian pula Allah telah menjanjikan untuk mengumpulkan Al-Qur'an tersebut. Janji penjagaan Al-Qur'an di mana ayatnya? Muhammad aja. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Baik. Nah, demikian pula Allah janjikan untuk mengumpulkan inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Sungguhnya merupakan kewajiban atas kami untuk mengumpulkannya. Baik, jam'ah. Berarti apa yang dilakukan oleh para sahabat sebagai perwujudan janji Allah Subhanahu wa taala tersebut. Nah, Thalithan, jawaban ketiga, anna ittifaqas sahabati waqa'a ala jam'il Qur'an. Wa dzalika ijma'un minhum wa huwa hujjatun la raib. Yang ketiga, bahwasanya kesepakatan para sahabat itu betul-betul terjadi dalam pengumpulan Al-Qur'an. Tidak ada satupun yang menyelisihi. Sehingga itu merupakan ijma' para sahabat. Berarti pengumpulan Al-Quran ijma' para sahabat, dan ijma' itu sendiri merupakan hujjah yang tidak ada keraguan padanya. Kaifala, bagaimana tidak hujjah? Wahumul qaum la yajtami'una 'ala dhalalah. Mereka adalah kaum yang tidak akan bersatu, bersepakat di atas kesesatan. Pahami masing-masing poin jawaban ini, ya? Ini bermanfaat dalam banyak hal, bukan hanya pada masalah bid'ah maulid. Bahkan syubhat untuk semua bid'ah. Rabi'an, yang keempat, anna hasila ma fa'alahu sahabatu wasailu li hifdzi amrin daruri. Yang keempat, bahwasanya kesimpulan dari apa yang dilakukan oleh para sahabat adalah suatu sarana untuk penjagaan perkara yang darurat untuk dijaga. Kenapa? Karena kalau tidak dikumpulkan, kaum muslimin sudah luas sekali cakupannya. Banyak yang tidak bisa menghafal, banyak yang membaca andalannya. Tayyib, mendengar tidak hafal-hafal, membaca saja puluhan kali masih lupa. Maka untuk menjaga hal ini, suatu kedaruratan untuk betul-betul dikumpulkan, ditulis, dikumpulkan, dirapikan. Audaf indharari ikhtilafil muslimina fil Quran, atau juga untuk menolak munculnya kemandaratan berupa perselisihan kaum muslimin tentang Al-Quran. Karena hafalan manusia terkadang salah, terkadang lupa. Apalagi hafalan itu ketika yang menghafal meninggal, penggantinya belum tentu ada. Baik. Wal amrul awal min babi ma la yatimul wajibu ila bihi fahuwa wajib. Dan perkara yang pertama, untuk menjaga perkara yang darurat untuk dijaga, ini masuk dalam bab apa saja yang suatu kewajiban tidak sempurna kecuali dengannya, maka hukumnya wajib. Berarti memang suatu keharusan untuk mengumpulkan Al-Quran saat itu. Wal amru tsani, adapun perkara kedua, untuk menolak suatu kemandaratan adanya ikhtilaf di tengah-tengah kaum muslimin tentang Al-Quran, itu masuknya pada bab darul mafasid muqasaddud dzara'i. Upaya untuk menolak munculnya perkara-perkara kerusakan dan menutup celah-celah yang mengantarkan pada kerusakan. Wa hiya qawaid usuliyah mustanbatah minal kitabi was sunnah, dan itu adalah kaidah-kaidah usul yang diambil dari kitab dan sunnah. Ini sangat gamblang. Baik. Khamisan, kemudian yang kelima, anna hadhihi wasail ghairu maqsudatin fi dzatiha. Bahwasanya ini adalah wasilah. Ini adalah sarana, bukan menjadi maksud itu sendiri. Bukan apa? Tujuan dalam ta'abbud tersebut adalah pengumpulannya, dikumpulkan tok enggak.
Tapi ini kan sarana, dikumpulkan Al-Quran adalah sarana untuk menjaga Al-Quran, sarana untuk bisa dibaca oleh kaum muslimin yang datang setelahnya. Nah, lakinnaha tuaddi ila ma huwa masyru'. Ya, ini adalah sarana-sarana yang akan mengantarkan kepada perkara yang disyariatkan. Sehingga pengumpulan Al-Quran tidak masuk kategori bid'ah, tapi apa kalau mau dimasukkan fahiya minal masalihil mursalah. Itu termasuk dalam maslahah mursalah. Tayyib, wa qad taqaddama at-tafriq bainahuma wa bainal bid'ah, dan telah lewat pembedaan antara keduanya dengan bid'ah. Tayyib. Amma antum faqad ja'altumul maulida qasdan wa ghaya. Adapun kalian, sungguh kalian telah menjadikan maulid itu sebagai tujuan. Faminkum man ya'taqada anna lailatal maulid afdal min lailatul qadar. Sebab sebagian kalian ada yang berkeyakinan bahwasanya malam maulid itu lebih utama dari Lailatul Qadar. Wa huwa Muhammad ibnu Alwi al-Maliki. Ini tokoh yang ada di Mekah, yang banyak syubhat-syubhat maulid diambil darinya. Taib, yang menjadi rujukan taib para murid-muridnya di Indonesia banyak. Wa minkum man ya'taqada al-ajra wa thawaba fi fi'lihi. Dan di antara kalian ada yang berkeyakinan untuk mendapatkan pahala pada perbuatan perayaan itu. Ja'a fil maulid ad-Daibai, Allahumma innahu kana ma'ana fis sannatil madiyati ikhwanun mana'ahumul qadha minal wusuli ila mithliha fala tahrimhum min thawabi hadhihi lailati wa fadliha. Ini di antara doanya, ya Allah, sungguhnya dulu bersama kami di tahun yang lalu saudara-saudara, sekarang enggak hadir, telah menghalangi mereka ketetapan untuk bisa sampai pada perayaan yang semisal dengannya. Maka jangan engkau haramkan mereka untuk mendapatkan pahala malam ini dan keutamaannya. Dan memang mereka menganggap luar biasa malam itu. Waqad nasa al-Mayraghani fil asrari rabbaniyah faqala wa annahu yustajabu du'a inda dzikril wiladah wa indal faraghi minhu fanas'alullaha al-ghufran. Sesungguhnya disunnahkan untuk berdoa ketika apa? Ketika menyebutkan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengingat kelahirannya, memperingati maulidnya. Taib, dan ketika selesai dari perayaan maulid, maka kita memohon kepada Allah ampunan. Ini tertulis di kitab. Pokoknya mereka kalau sudah kitab kuning sudah, kitab gundul sudah, pokoknya diterima apapun tanpa dalil. Taib. Bal qad hakamtum ala fi'lil maulid bil wujub. Ja'a fi maulidid Daibai walau anna amilna kulla yaumin li ahmada maulidan qad kana wajibu. Bahkan mereka atau bahkan kalian telah menghukumi melakukan perayaan maulid itu wajib. Seperti dalam maulid Daibai dikatakan, seandainya kami melakukan setiap hari untuk Ahmad perayaan maulid, maka itu menjadi perkara yang wajib. Sangat jelas kebatilannya bagi siapa saja yang memiliki sedikit saja dari pemahaman terhadap dasar-dasar syariat. Barakallahu fikum. Naktahi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka